Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya Infak Darmawan. Nah, di video kali ini bersama teman saya, ini Kasat Termuda, akan sharing kepada kalian semua bagaimana pengalaman dia lolos tes CPNS Kemenkumham. Nah, untuk lolos itu kan ada strateginya. Ya, perkenalkan, nama saya Tito, angkatan 2017. Angkatan 2017. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan untuk pengalaman tes CPNS Kemenkumham kemarin, kita tanya-tanya sedikit ya. Tugas di P2U sudah berapa lama? Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Kasat sendiri sudah berapa lama? Kasat sendiri sudah 6 bulan. 6 bulan ya. Mungkin penerimaan CPNS kemarin tahun 2017 itu ada triknya atau pengalaman bagaimana bisa lulus tes CPNS. Tolong bagikan kepada teman-teman bagaimana sih pengalaman bisa lulus tes CPNS tahun 2017 kemarin. Ya, pengalaman saya yang pertama sebenarnya nggak nyangka juga bakal bisa pakai seragam ini. Karena pada awalnya saya ini pemain bola. Oh, pemain bola, atlet ya? Atlet. Ya. Sebelumnya kan main di Lampung kan, Bang. Lampung. Main di Lampung. Jauh. Asli mana? Asli Palembang. Asli Palembang, main di Lampung. Lumayan. Terus kemarin ikut tim Lampung Sakti di 32 kan. Oh ya. Kebenaran bulan Agustus itu mau ada penerimaan. Itu yang ngasih tahu orang tua, Bang. Oh. Orang tua yang ngasih tahu. Ya. Jadi daftar administrasi pun dari Lampung, Bang. Oh, Daftar masih di administrasi sana dari ya? Lampung. Oh. Pas mau tes pemberkasan, Ya. baru pulang ke Palembang. Palembang. Gitu. Dari awal tes sudah pulang ke Palembang kan. Dari pemberkasan lulus. Nah, terus persiapan CAT. Sebenarnya pas Pemberkasan kemarin apa saja? pemberkasan seperti ya diukur tinggi badan. Tinggi badan untuk pria berapa? Minimal 165 cm. 165 untuk wanitanya? Untuk wanita 155. 155 ya. Jadi kalian bagi pelamar yang ingin mendaftar di tahun 2021, untuk pria tinggi badan 165, untuk wanitanya 155. Itu salah satu kriteria agar kalian bisa mengikuti tes CPNS Kemenkumham. Kemudian syarat yang lain ijazah. Ijazah ada nilai rata-rata? Nilai rata-rata kemarin itu minimal 7. Minimal 7. Setelah administrasi lanjut ke CAT. Oh, tinggi badan juga enggak? Belum. Sudah saat pemberkasan itu sebelum mau pemberkasan dicek tinggi badan dulu. Oh, tinggi. Oh, langsung ya dari pemberkasan, tinggi badan, berat badan itu ya. Berat badan. Jadi kalau harus ideal. yang enggak lulus langsung suruh pulang. Oh, dari tinggi badan itu. Ya. Setelah administrasi termasuk tinggi badan, berat badan, apalagi itu yang dites? Setelah pemberkasan dinyatakan lulus baru tes CAT ya. Ini SKD ya? SKD dulu. SKD ini yang diujikan meliputi tes TWK, TIU dan TKP ya. Ada trik nggak bisa lolos tes CAT? Kalau saya sih triknya, Bang, yang penting kita usaha itu ya belajar soal-soal CAT lah. Iya. Belajar, terus juga berdoa Tidak lupa. Dan pastinya jangan tinggalkan sholat tahajud sama duha, Bang. Oh, tipsnya belajar, jangan lupa sholat dan sedekah sebenarnya itu. Memperbanyak sholat, baik duha maupun tahajud. Itu salah satu amalan agar kalian bisa lulus tes CPNS. Untuk tes CAT sendiri kalian sudah banyak di YouTube ataupun di media lainnya. Kalian bisa pelajari. Untuk pelajaran CAT ini berdasarkan Permenpan yang sebelumnya, yaitu Permenpan tahun 2019. Kalian baca sendiri apa saja yang dipelajari, kisi-kisi apa di Permenpan RB 2019 itu, baik dari TKP, TIU dan TWK-nya. Semoga
bisa lancar di SKD untuk bagi kalian yang ingin mendaftar di CPNS Kemenkumham. Setelah CAT apalagi itu? Setelah CAT Dinyatakan lulus, sebulan kemudian baru samapta Bang, SKB. Oh, SKB kesamaptaan ya. Samaptaan. Nah, untuk karena atlet ya, atlet bola kaki, itu ada tips nggak untuk tes kesamaptaan sendiri? Walaupun kalau seorang atlet itu kurang lebih untuk tes kesamaptaan itu sedikit lebih mudah ya, karena terbiasa olahraga, terbiasa fisik. Tetapi bagi rekan-rekan mungkin ada yang belum terbiasa olahraga, ada nggak tipsnya? Mungkin karena kurang lebih 3-4 bulan ke depan ada penerimaan. Siapa tahu tes CPNS Kemenkumham ini dibuka. Tipsnya sebagai seorang atlet, seorang lulus tes CPNS Kemenkumham 2017, tips kesamaptaannya agar bisa lulus bagaimana? Tips saya buat rekan-rekan yang akan mengikuti tes, yang pastinya berolahraga itu jangan berhenti. Dalam artian harus rajin olahraga, harus konsisten. Karena pada saat tes samapta itu bukan cuma fisik yang dibutuhkan, tapi juga mental, Bang. Mental ya. Karena kan banyak yang tes, jadi jiwa kita menggebu-gebu buat segera menyelesaikan tes itu kan. Jadi pas pertama tes lari 12 menit. Oh, lari ya, tes lari 12 menit, kemudian pull up, sit up, push up, saturan ya. Saturan. Itu persiapan 4 bulan, berarti dari sekarang harus mulai latihan, rajin-rajin latihan ya. Harus rajin latihan. Dan semakin juga ada trik juga Bang pas saat tes itu kan. Apa itu? Pas saat lari kan, ya. 12 menit kan, itu diusahakan jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kita harus bisa menstabilkan dulu lari. Harus lari stabil. Ya. Agar nilai kita maksimal di 12 menit itu. Iya, Bang. Usahakan yang terbanyak ya. Karena pas saat lari itu kan kebanyakan orang kan gugup-gugup ingin cepat. Ya, awalnya diporsir, pertengahan baru berapa keliling sudah menges ya. Udah capek, mulai turun, akhirnya jalan kan. Jadi lebih baik dari awal kita stabil, otot-ototnya udah pada siap, baru stabil enak. Itu kurang lebih tips bagi kalian yang ingin mengikuti tes CPNS Kemenkumham. Pengalaman dari saudara Tito itu pertama kali kalian harus banyak-banyak latihan, asupan gizi juga, vitaminnya ya. Karena kalau tubuh kita kurang maksimal, kurang sehat, juga tidak bisa mengikuti tes itu juga ya. Latihan, perbanyak samaptaan itu yang dibutuhkan fisik, mulai dari fisik lari 12 menit, push up, pull up, sit up, juga saturan. Itu tipsnya, harus banyak latihan ya. Terus setelah kesamaptaan dinyatakan lulus, apalagi lanjut? Wawancara. Tahun kemarin juga ikuti tes wawancara ya. Tes wawancara ini apa tipsnya? Tips dari saya yang penting harus mempersiapkan diri dan harus tahu apa-apa yang bakal ditanyain ya, yang maksudnya yang berhubungan dengan Kemenkumham lah. Harus kita baca-baca, harus tahu minimal arti lapas, rutan ya. Dan Kemenkumham itu sendiri apa, ulang tahun Kemenkumham. Ulang tahun Kemenkumham itu. Ada yang ditanyakan seperti itu ya? Ada, Bang. Ada. Terus persiapan juga keahlian yang bisa dipakai. Keahlian yang bisa ditunjukkan saat itu. Kalau nggak ada keahlian itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak masalah, Bang. Tidak masalah. Tapi paling ada penilaiannya yang beda, Bang. Nilai positif apabila kita ada keahlian, gitu ya. Itu sertifikat juga. Sertifikat berlaku. Perlu ya. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti tes CPNS Kemenkumham, apa salahnya kalian juga mengikuti keahlian yang lain agar pada saat tes CPNS nanti, misalkan ya, bela diri atau apalagi olahraga yang lainnya. Jadi pada saat keterampilan kalian ada bakat
dan juga ada sertifikatnya. Nah, Itu pengaruh. pengaruh juga ya. Apalagi jarak untuk penerimaan nanti lumayan lama, jadi persiapkan dari sekarang ya. Itu tipsnya ya. Kemudian setelah dinyatakan lulus tes wawancara dan PFK itu pengumuman akhir. Pengumuman akhir. Beneran pada saat pengumuman itu saya lagi main bola itu, Pak. Saya waktu itu di lagi Lampung? berangkat ke Lampung. Ikut tim sana kan. Dan pengumuman itu jam 4 subuh. Wih, subuh pagi ya. Iya, Pak. Jadi pada saat itu lagi di mobil kan, udah cek ada teman yang ngasih kabar. Tapi sebelum dari situ emang udah ada feeling bakal Lolos ya. Karena kan Penerimaan di tahun itu nilai juga kan banyak. bisa, terus nilai kan bisa dihitung sendiri, Pak. Langsung dicek Langsung sendiri dicek. ya. Langsung keluar juga nilainya. Karena kan sekarang kan Kemenkumham ini juga transparan. Oh, transparan ya. Transparan, ya. Iya. Jadi langsung bisa kita rekap sendiri nilai kita. Jadi pas saat lulus itu ya alhamdulillah, bersyukur kan. Alhamdulillah bisa bergabung di Abdi Pengayoman. Itu dari pemain bola sendiri nggak semua dia bisa bakal jadi PNS ya. PNS lah, Pak. Iya. Sekarang masih aktif di Ya, olahraga, sekarang di sepak bola? masih aktif. Masih ya. Cuman ya saat libur olahraga saat itu Oh, ya. Oke teman-teman, itu saja sedikit sharing pengalaman Saudara Tito tentang tes CPNS Kemenkumham. Bagi kalian yang baru pertama kali ataupun yang kemarin gugur di tes CPNS Kemenkumham, jadi tips ini salah satunya sedikit gambaran. Mulai dari tes administrasi, yang perlu kalian siapkan itu administrasi, yaitu tidak lain dokumen. Dokumen itu sangat penting. Dari syarat umumnya itu ijazah harus 7 ya, 7,00 untuk lulusan SMA. Kemudian tinggi badan harus 165 untuk pria, untuk wanita 155. Jadi kriteria ini pokok utama untuk tes administrasi. Jika kalian nilainya kurang dari 7, sedangkan 7,00, dan juga tinggi badan kalian kurang dari 165 untuk pria, 155 untuk wanita, jangan diikuti karena sangat disayangkan ketika kalian walaupun lulus tes administrasi, nanti pada saat pemberkasan dan lain-lainnya, pada saat kalian diminta untuk keterangan aslinya, maka kalian tidak mencukupi, maka kalian juga akan gugur. Jadi usahakan murnikan dari awal, jujur dari awal. Ketika kalian kurang dari patokan tersebut administrasi, ya tidak usah diikuti. Kemudian tips SKD pada umumnya banyak, kalian pelajari saja sesuai Permenpan terbaru, yaitu di SKD itu ada TWK, TIU dan TKP. Kalian buka Google, buka YouTube, buka sering bimbel, ikut try out agar kalian lebih maksimal karena masih lama. Kemudian tes kesamaptaan tadi salah satunya yaitu persiapkan dari sekarang. Olahraga harus konsisten, stabil. Sudah tuh makanan atau asupan gizi harus dijaga agar postur tubuh kita, fisik kita tetap terjaga ya. Terus satu lagi keterampilan dan wawancara dan PFK ya. Itu kalian harus pelajari tentang Kemenkumham sendiri, apa itu rutan, lapas, bapas dan lain sebagainya tentang Kemenkumham sendiri, dan juga bakat. Nah, bakat ini penampilan. Usahakan kalian ada bakat tersendiri. Kalaupun tidak ada ya sudah, itu nilai tambahan saja. Kalau saya kalau ada itu lebih bagus, kalau tidak ada apa boleh buat, tetapi usahakan selama 4 bulan ke depan ikuti kegiatan apa saja yang bisa menambah nilai atau penampilan kalian pada saat tes pengamatan fisik nantinya. Oke, sampai di sini dulu sharing pengalaman Saudara Tito agar kalian bisa juga lulus tes CPNS Kemenkumham dan menjadi abdi pengayoman yang berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum.